Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ataya Bayu Farisu. Nama saya Muhammad Hakim. Saya Gizal Deta Bakit. Nama saya Nila Ramadhani Putri. Saya Laura Miyazaki. Nama saya Krista Banjas Cornwell. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan apa sih itu pengertian sumber sejarah. Nah, sumber sejarah sendiri itu adalah segala sesuatu yang berwujud dan yang tidak berwujud. Atau juga bisa disimpulkan sesuatu yang memberitahu kita tentang sejarah atau peristiwa di masa lampau yang dapat berupa dokumen, baru itu gambar, rekaman suara, pemrograman TV, artefak, objek, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau ya menurut penelitian, kita simak ya. Menurut Muhammad Ali, sumber sejarah ialah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Menurut Muhammad Yamin, sumber sejarah bisa dikaitkan dengan sebagai kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Nah, menurut ensiklopedia, itu sumber sejarah itu secara langsung mencerminkan proses sejarah dan untuk mempelajari kehidupan manusia dan masyarakat pada masa lalu. Di sini saya akan menjelaskan sumber sejarah berdasarkan sifat. Sumber sejarah berdasarkan sifat itu ada 3. Yang pertama, primar, sekunder, dan tersier. Pertama, sumber primar. Sumber primar adalah sumber yang berasal dari masa lalu. Contohnya, dokumen atau artefak yang dibuat oleh saksi atau seseorang untuk menjelaskan atau menceritakan sebuah masa lalu atau peristiwa. Yang kedua ada sekunder. Sekunder adalah sumber sejarah yang mengomentari masa lalu. Contohnya seperti sebuah buku yang berasal dari Tudor pada tahun 1925 akan menjadi primer, dan buku pada tahun 1995 yang akan menjadi sekunder. Nah, ketiga dan terakhir ada tersier. Tersier adalah sumber terakhir yang hanyalah penyulingan dan perorganisasian informasi primer dan sekunder yang menjadi sebagai bahan referensi. Contohnya itu kayak kamus, basis data, dan ensiklopedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdasarkan bentuk. Sejarah berdasarkan bentuk ada 5. Yang pertama, sumber sejarah tertulis. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, benda. Yang keempat, visual. Dan yang kelima, audio visual. Yang pertama yaitu sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang berasal dari peninggalan-peninggalan masa lampau yang berupa tulisan. Contohnya dokumen, naskah, dan laporan. Yang kedua yaitu sumber lisan. Sumber lisan merupakan sumber yang berasal dari penjelasan langsung dari orang yang mengalami peristiwa tersebut. Contohnya wawancara. Yang ketiga yaitu sumber benda. Sumber benda merupakan sumber yang berasal dari peninggalan benda-benda di masa lampau. Contohnya patung, senjata, bangunan-bangunan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sumber visual. Sumber yang dapat dilihat oleh orang lain atau dipergunakan untuk menggambarkan suatu kejadian hingga mengabadikannya. Contoh, lukisan goa yang diperkirakan berusia 40.000 tahun hingga 52.000 tahun. Yang kelima yaitu sumber audiovisual. Sumber audiovisual merupakan bukti di mana kita dapat melihat secara langsung kejadian tersebut. Contohnya film dokumenter yang membahas kejadian G30 SPKI. Hari ini saya akan menjelaskan manfaat sumber sejarah.
Manfaat sumber sejarah terbagi menjadi 3, yaitu menjaga tradisi penulisan. Tradisi penulisan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sejarah manusia. Sadar arsip. Sadar arsip merupakan rekaman suatu peristiwa atau kegiatan yang dikemas dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk penulisan. 3. Peka terhadap sumber sejarah. Adanya sumber sejarah maka akan membuat orang lebih peka bahwa segala suatu saat ia akan membutuhkan sumber sejarah tertentu. Ia akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah. Kelebihannya, sumber sejarah tersebut dapat dilihat dengan jelas karena wujudnya yang tampak, dapat dilihat dan juga dapat dipegang. Kekurangannya, sumber sejarah tersebut belum tentu seluruhnya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Oleh karena itu, dilakukan penelitian, dikaji, dan ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh sumber sejarah. Yang pertama ada foto-foto. Foto-foto merupakan tertulis yang berbentuk visual. Foto dalam bentuk primer biasanya tersimpan di arsip-arsip pemerintah. Foto bisa dipakai sumber sejarah apabila foto tersebut berhubungan dengan peristiwa sejarah. Yang kedua ada dokumen. Dokumen merupakan sumber tertulis yang dipakai oleh ahli sejarah untuk mengkaji sejarah. Dokumen ini ada yang dijadikan sumber primer maupun sumber sekunder. Yang ketiga ada patung. Patung merupakan salah satu karya seni yang kerap dijadikan suatu objek untuk mengenang dan mengabadikan suatu momen. Patung adalah benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat.